Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum wes deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke anak-anak, di sini kita memasuki semester baru, yaitu di kelas 5 semester 1. Di sini Ibu belum kenal kalian semua ya. Jadi perkenalkan, saya Ratna Amalia, dan di sini saya mau kalian perkenalan diri di depan. Dimulai dari belakang. Jadi berdiri ke depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama aku Cina. Halo, Cina. Ya, silakan. Selanjutnya, Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan nama saya Vina. Hai, Vina. selanjutnya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Perkenalkan nama aku Mukti. Halo, Mukti. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan nama aku Nasika. Hai, Nasya. Selanjutnya yuk. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan nama aku Najwa. Hai, Najwa. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan nama aku Cide. Hai, Cida. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan nama aku Amaden. Hai, Amanda. Selanjutnya. Nama aku. Perkenalkan nama aku Diva. Halo, Diva. Teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama aku Nafisa. Hai, Nafisa. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan nama saya Korea. Halo. Oke, jadi di sini udah kenal semua ya teman-temannya ya. Iya, Bu. Coba itu Mbak Diva sampingnya siapa namanya? Tadi namanya Amanda, Bu. Bisa samping sini Mbak. Nafisa. Bisa. Oke, Mbak Muti sampingnya siapa namanya? Zul. Kalau belakangnya? Namanya Dina. Oke, jadi udah kenal semua ya. Sudah. Jadi kalian udah di kelas 5, jadi udah melewati dari kelas 1, 2, 3, 4. Nah, di situ kalian udah belajar berbagai macam bab di bahasa Indonesia. Jadi di kelas 5 ini, kalian di bab pertama itu adalah tebak hobi. Pasti di sini semua udah punya hobi kan? Iya. Punya, oke. Dari Mbak Vina, hobinya apa? Astagfirullah. Enggak baik Bentar. Kalian tahu hobi itu apa enggak? Hobi itu Kesukaan yang disukai. Kesukaan yang dilakukan
Termasuknya apa? Kebutuhan. Siapa yang suka sepak bola? Banyak. Agak suka. Kalau Mbak Najwa sukanya apa? Mari. Oke, menari. Kelebihan untuk menari itu apa di waktu senggang? Bikin belajar. Oke. Nah, jadi hobi itu adalah kegiatan yang bisa dilakukan di waktu senggang atau di waktu luang. Di sini Ibu akan mengajarkan, nggak mengajarkan sih, kita hanya untuk diskusi tentang hobi itu apa begitu. Nah, nanti kalian akan Ibu suruh maju ke depan untuk menceritakan hobi kalian itu apa gitu. Bersedia tidak? Bersedia. Oke, selanjutnya ini bisa dibantu baca dari siapa ya? Coba dibaca Mbak Vina. Maju Mbak. Iya. Judulnya ekspresi diri melalui hobi. Namaku Jeffrey Mamantau, kelas 5 SD. Aku anak yang pintar. Nilai-nilaiku tidak pernah di bawah 8. Pelajaran yang paling aku minati adalah matematika, menggambar, dan keterampilan. Sayangnya aku tidak mempunyai banyak teman. Itu karena aku sedikit gagah dan kurang pandai berbicara. Ayahku berjualan suku cadang motor di garasi rumah kami di kota Manado. Ayah mempunyai banyak kardus bekas yang ditumpuk di pojok garasi. Kardus tidak terpakai itu boleh dipakai. Aku mencoba membuat sesuatu. Lebih dulu aku menggambar sesuatu di pola kertas. Aku lalu menjipaknya di kardus. Aku memotong pola itu dan menempel bagian-bagiannya dengan lem super punya ayah. Jadilah mobil-mobilan. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku ingin mainan yang bisa dibongkar pasang. Aku mencari tahu cara membuatnya di internet. Sepulang sekolah, aku mencoba membuat mainan kardus yang bisa dirakit tanpa menggunakan lem. Setiap minggu aku membuat satu mainan, model hewan, model kendaraan, dan model rumah-rumahan. Bisa-bisa semua mainan yang kubuat itu kupasang di garasi ayah. Sudah siap. Bisa dulu. Dilanjutkan Mbak Cida. Pada awalnya, beberapa orang dan teman yang melihat karyaku menertawakannya. Mereka menganggapku buang-buang waktu dengan barang bekas. Namun, aku tidak memedulikannya. Kegiatan ini sudah menjadi hobi yang menyenangkan buatku. Suatu hari, ada pelanggan ayah datang ke toko. Model kuda kardus yang aku pasang di atas lemari toko menarik perhatiannya. Kami berbincang-bincang lama. Aku senang ada yang memuji karyaku. Ia meminta izin untuk memotret hasil-hasil karyaku dan memajangnya di media sosial. Udah, sekali. Lanjutkan ya, teman-teman Bana. Sejak saat itu, koleksi mainan kardusku mulai dikenal. Banyak pengunjung toko ayah datang untuk melihat koleksiku, bahkan tertarik membelinya. Teman-temanku juga berdatangan. Kata ayah, mainan buatanku menginspirasi teman-temanku untuk membuatnya sendiri. Saat ini, aku berencana membuat video tutorial membuat mainan dari kardus bekas agar lebih banyak anak-anak bisa menciptakan karyanya sendiri. Oke, terima kasih ya. Jadi kesimpulan dari teks itu adalah dia hobinya itu tidak wajar ya, karena dia membuat dari kardus, mainan dari kardus. Nah, biasanya anak pada umumnya itu tidak ada yang seperti itu. Biasanya mereka hanya bisa membeli tanpa membuat seperti itu. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Coba Mbak Najwa. Jadi kesimpulannya, Jeffrey hobinya membuat mainan dari kardus. Ada yang bisa menambahi lagi? Saya Silakan. Jadi Jeffrey itu suka pelajaran matematika dan seni, teknik seni. Jadi terus dia itu dijauhin sama teman-temannya, tapi dia tidak menghiraukan itu. Akhirnya dia tetap menjalankan apa yang dia suka, yaitu membuat mainan dari kardus.
Oke, terima kasih Mbak Mungkin. Nah, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat ini dengan cara bergilir atau ibu tunjuk. Tunjuk aja ya. Oke. Dari nomor 5. Nomor 5. Siapa yang suka nomor 5? Coba barang bisa. Apa saja barang yang Jeffrey ciptakan? Itu dia tadi membuat mainan dari bahan kardus bekas. Berarti yang diciptakan itu kardus bekas itu terus dibuat menjadi mobil-mobilan. Sudah mobil-mobilan saja. Nanti saya tahu itu. Oke. Jadi dia membuat mobil-mobilan dan hewan yang bisa dibongkar pasang. Selanjutnya nomor 3. Tidak usah nomor 3 karena itu adalah tutorial di YouTube. Nomor 1. Mbak Gina. Bagaimana Jeffrey menghabiskan waktu luangnya? Itu dulu dengan mengumpulkan kardus bekas dan membuat mainan. Oke, betul. Selanjutnya nomor 6 dari Manda. Bagaimana mainan kardus Jeffrey menjadi terkenal? Bagaimana itu? Tadi ada yang dibacakan oleh Bernard ya teman-teman. Jadi teman-teman, jadi teman-temannya Bu. Jadi jawabannya di paragraf ini ya teman ya anak-anak. Sejak saat itu koleksi mainan kardusku mulai dikenal, banyak pengunjung toko ayah datang untuk melihat koleksiku, bahkan tertarik membelinya. Teman-temanku juga berdatangan, kata ayahku. Mainan buatanku menginspirasi teman-temanku dan membuatnya sendiri. Saat ini aku berencana membuat video tutorial. Jadi terkenalnya itu dari toko ayahnya, kemudian ke teman-temannya. Lanjut ya. Tadi nomor berapa? Berarti nomor 4. Nomor 4 siapa yang mau menunjuk temannya? Mana tunjuk teman? Saya mau menunjuk Bernard. Mengapa Jeffrey menggunakan kardus bekas? Karena untuk memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitarnya, jadi Jeffrey menggunakan kardus bekas untuk membuat kerajinannya. Oke. Selanjutnya ini adalah arti kata-kata yang kurang familiar ya, mungkin dari anak-anak di kata-kata tadi di atas. Untuk gagap itu menurut kalian itu apa? Kecuali sini, kecuali ini. Kalau latah, Misalnya diancam, kayak susah ya kata-kata kayak gitu ya. Lalu jiplak, meniru, kata lain mencontek. Oke. Selanjutnya model. Kalau model pasti udah familiar ya bagi kalian ya. Model itu banyak artinya. Kalau di sini itu adalah pola atau contoh. Kemudian garasi, pasti di rumah kalian ada garasi. tidak punya. Tapi ya Bu, makanya masuk ruang tamu Bu. Betul sekali. Oke, garasi itu adalah bagian rumah tempat menyimpan, bukan menyimpan mobil saja, tapi juga gudang ya. Terus tutorial. Kalian udah familiar tidak dengan tutorial? Sudah. Apa itu? Cara Mengerjakan sesuatu. Udah pintar semua ya? Ya Bu, alhamdulillah. Oke, selanjutnya adalah imbuhan. Pasti udah tahu imbuhan kan? Imbuhan itu apa? Tambahan. Tambahan pada Kata. kata apa? Ini adalah beberapa contoh imbuhan me. Me itu bisa digunakan untuk imbuhan apa aja?
masak, memasak, Beli. menyapu, Beli dan mendengarkan merasakan. Oke, banyak ya imbuhan me. Nah, ini ada imbuhan menjadi mem pada kata dasar dimulai pada huruf P. Contohnya apa? Mempelajari, Mempelajari. Terus P. Mempengaruhi. Terus mempunyai, mempunyai. Terus mempermudah, mempermudah. Oke, banyak ya. Untuk yang imbuhan me menjadi mem jika kata dasar dimulai dengan huruf K dan G. Nah, contohnya mengkaji, mengkaji, menggurui, terus menggulung, terus menggali. Yang K mengkorek, mengasihi, mengasih. Bukan. Apa yuk? Mengoreksi, bukan. Mengkikis, betul. Selanjutnya, imbuhan me menjadi menurut jika kata dasar dimulai huruf C. Mencuri, terus mencontek, terus mencuci, terus mencari, mencabut, mencium, mencampuri. Banyak ya teman-teman. Lanjut, untuk imbuhan me tidak berubah jika kata dasar dimulai dengan huruf M. Contohnya membaca, memasak, terus memakan, makan. Lanjut, memulai, coba dari Bacinda kita putar sampai Amanda. melalui, Baca. Imbuhan me tidak berubah jika kata dasar dimulai dengan huruf M. Makan. Oke, lanjut. Oke. Masa lanjut. Mulai. Lanjut. Memukul, betul. Meminta, ya betul. Memikul. Lanjut. memakan, Udah makan. memanjat, Lanjut. memulai, Tuh. Oh, udah iya. memanggang, Memakai. Oke, udah tahu semua ya. Jadi imbuhan me tidak berubah jika kata dasar dimulai dengan huruf M. Selanjutnya, imbuhan me mengubah kata dasar jika awalannya T menjadi N jika mendapat imbuhan me. Contoh, tindak lanjut, menindaklanjuti, seperti itu. Apalagi? Meneruskan, betul. Terus? Menerjang, betul. Menenangkan, menurun, betul. menenggelamkan, Betul. Lanjut. Bajina apa? Mama tidak tahu. Menidurkan, ya betul. Mbak Vina.
Meneliti, betul. Menikung. Menikung, iya betul sekali. Menangis. Menangis, menulis, betul, betul semua. Pintar semua ya. Oke, kita latihan. Simak kembali teks ekspresi diri pada halaman sebelumnya. Oh, kalian belum latihan ya? Jadi ini kita berimbuhan me. Kata dasarnya potong. Nah, kita lanjut. Kita lanjut untuk yang menempel. Menempel kata dasarnya itu apa? Tempel. Mananya? Menempel sesuatu. Menggambar. Gambar. Gambar maknanya apa? Menggambar pemandangan. Menggambar pemandangan. adalah sebuah coretan Oke, masuk akal ya. Oke, coba meniadakan apa sih? Meniadakan itu kata dasarnya apa? Tiada. Tiada. Artinya apa? Tiada. Kalau memukul, Pukul. apa namanya apa? Coba mas. Pasti jangan lanjut. Lonjo. Oke. Dan pintar semua ya. Apa pulang aja? Udah pintar semua ya. Masih ada LKPD, jadi kalian nanti aku kasih kertas, soalnya di sini. Nanti kalian tulis isinya aja, dan yang kedua itu adalah menulis hobi kalian sendiri. Bentar ya. Oke, nanti kalau udah pakai sendiri ya. Ya, Bu. Iya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang susah, tanya aja. Oke, Bu. Berapa menit? Ini ditulis jawabannya aja. Jawabannya aja. Kayak A gitu ada. A, misal kayak A menggambar. Jadi jawabannya pilih-pilih. 5 menit cukup nggak? Enggak, bukan sama yang nulis itunya. Absennya Absennya aja, Bu. Absennya aja. Oke, boleh. Bu kurang bisa sedikit. Ya, Bu.
Sudah, lanjut. Apa sih dari tadi? Sudah Bu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tugas kedua. Ini jadi kalian menulis hobi kalian sendiri. Ya. Nanti kalian bisa maju ke depan menceritakan hobi kalian. Oke. Gak usah banyak-banyak, cukup 2 paragraf aja. Itu banyak Bu. Ada yang kesulitan tidak? Tidak ada ya. Tungguin ya temennya ya. Ya. Siapa yang belum? Yang di belakang udah semua? Sudah. Belum ini ya, ini belum. Sudah. Oke, kalian mau langsung maju ke depan atau mau speaking dulu? Ice breaking. Jangan nunggu. Soalnya udah ngantuk. Udah ngantuk ya? Udah ngantuk udah ngantuk. Lapar nggak? Lapar. Lapar banget. Nanti beli ya. Ya, beli kan ya Bu? Beli sendiri ya. Bisa. Nanti kalian berdiri semua di tempat aja, jangan ke depan. Sekarang. Sekarang dong. Biar kalian nggak lapar. Kita makan es krim. Kok makan es krim sih? Makan es krim. Oke. Dari jari direntangkan, dibelokkan, diputar pergelangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Tangan kita di pinggang keduanya.
dan kalian nanti maju satu persatu. Iya, Sepakat? Sepakat. Oke. Oke. Tolong dibacakan dari Bertina. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan ekspresi diri melalui mimpi? Jawabannya adalah B. Kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Oke, betul apa salah teman-teman? Betul. Yang betul dibiarkan, yang salah disilang. Ya, Bu. Nomor 2, siapa ya? Becida. Berikut ini adalah contoh hobi yang dapat digunakan sebagai ekspresi diri kecuali C. Jawabannya benar apa? B. D, bermain sepak bola. Yang salah disilang ya. Ya. Terus nomor 3, Bertina. Jangan ngantuk nanti langsung baca. Dapat menjadi ekspresi ciri. Jawabannya apa? Karena hobi dapat membantu kita mengungkapkan diri sendiri. Diri sendiri tadi plus. C. Oke C ya. C. Selanjutnya nomor 4, Mbak Mukti yuk. Berikut ini adalah contoh cara mengungkapkan diri sendiri melalui hobi kecuali jawabannya D. Bermain video game. Betul sekali. Kemudian nomor 5, Bapak nih. Apa yang dimaksud dengan kreativitas dalam ekspresi diri melalui hobi? Jawabannya A. Kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru. Gimana teman-teman? Benar apa salah? Betul. Lanjut nomor 6, Najwa. Berikut ini ada contoh hobi yang dapat membantu kita mengembangkan diri sendiri kecuali B. Bermain olahraga. Oke, lanjut nomor 7. Siapa ya? Ayo benar. Apa yang membuat ekspresi diri melalui hobi menjadi penting? Jawabannya yang C, karena dapat membantu kita mengungkapkan diri sendiri. Oke. Betul ya teman-teman? Betul. Jadi Kemudian nomor 8, lanjut sampingnya, samping kiri. berikut ini adalah contoh cara mengembangkan ekspresi diri melalui hobi kecuali D, membuat sesuatu yang sama dengan orang lain. Betul teman-teman? Betul ya. Selanjutnya nomor 9, sebelah kirinya Mbak Najwa. Apa yang dimaksud dengan ekspresi diri melalui hobi? C. 9. C. Kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru dengan sendiri. Ya betul. Terus terakhir nomor 10. Siapa yang belum? Amanda. Baca. Berikut ini adalah contoh hobi yang dapat membantu kita mengembangkan kreativitas kecuali D, bermain video game. Oke. Jadi ini soalnya kenapa disama-samakan, tapi itu jelas berbeda. Kalian agak bingung nggak dengan soal-soal ini? Bingung banget. Jadi itu agak mirip tapi beda, begitu ya. Ada yang betul semua? Ada. Siapa yang betul siapa semua? Salah satu? Salah dua? Salah tiga siapa? Aduh. Oke, selanjutnya bercerita. Ini kita dari mana dulu ini? Dari terakhir tadi Mbak Manda menunjuk siapa Anda? Tunjuk untuk cerita ke depan. Jangan banyak ya. Ya, Bu, saya mau menunjuk dengan TK. Oke, tunjuk ke depan yuk. Iya dibaca. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Maseka. Saya mempunyai hobi yaitu menyanyi. Saya suka menyanyi untuk mengisi waktu luang saya. Karena menyanyi membuat hati saya senang berdiri. Oke, nyanyinya waktu kapan itu? Waktu pagi. Oke, boleh duduk. Tunjuk lagi nggak siapa?
Najwa yuk. Halo teman-teman, nama saya Najwa. Saya suka sekali menggambar dan menari. Saya biasanya menari tradisional dan menggambar apa saja yang saya sukai. Jadi menurut saya hobi saya adalah menggambar dan menari karena bisa mengekspresikan diri saya dan mengisi waktu luang saya. Oke, berarti menari sama Gambar. menggambar. Ada yang sama? Hobinya sama Mbak Najwa? Sama menggambar. Sama menggambar. Ada yang sama menari? Gak ada. Boleh duduk Mbak. Yes. Ayo maju. Hobi saya menonton K-drama. Iya. Udah. Kan bisa jadi orang apa? Hobinya itu kadang dilakukan waktu luang. Iya, betul. Yang lainnya tidak ada. Tidak ada itu. Jangan kesedihan ya. Lanjut temennya. Oh, putih. Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama aku Mukti. Hobi aku di sini yaitu melukis. Kenapa aku suka melukis? Karena aku sangat suka dengan warna. Saat melukis, aku sangat suka part di mana ada pencampuran warna. Saat itu aku bisa bereksperimen untuk mencampurkan berbagai warna dengan hasil yang berbeda-beda. Aku suka dengan seni dua dimensi sejak aku SD, walaupun tidak sebagus yang lainnya, tapi aku selalu berusaha. Oke, berarti udah bisa melukis ya. Alhamdulillah. Sedikit. Oke, terima kasih Mbak Mukti. Teman-temannya. Udah. Untuk mengisi waktu luang, saya biasanya membaca dan menonton film. Dengan membaca dan menonton film, saya akan mendapatkan pelajaran berharga dari cerita tersebut. Wow. Dari Untungnya lagi. Ada. Hobi aku adalah menggambar karena menurut aku menggambar itu sangat menyenangkan. Biasanya menggambar dengan meniru gambaran, soalnya itu bisa membuat kalau lagi nggak ada pelajaran, seperti kayak istirahat itu juga untuk menggambar. Oke. Lanjut dukungannya. Hobi saya adalah memasak karena saat waktu luang saya lebih suka memasak seperti kayak membuat kue dan mencoba hal yang baru dan unik. Dan saya di rumah suka membantu ibu membuat berbagai makanan. Lanjut dukungannya Mbak. Namanya siapa yuk? Tunjuk. Belum. Ini manusia sini. Belum 3, ayo. Amanda. Baik, hobi saya memasak seperti Tori tadi, tapi alasan saya suka memasak karena suka makan. Biasanya saya memasak nasi. Selain itu saya juga suka badminton karena itu olahraga yang saya suka. Oke, kasih. Lanjut tunjukannya. Menuju Rina. Nama saya Vina. Hobi saya adalah bermain PKP kapan karena hobinya berawal dari saya suka di PKP waktu kartinian. Oke. Terakhir, berarti enak. Dibawain apa? Saya Cika, perkenalkan nama saya Diva. Hobi saya tadi seperti Jidan. Hobiku adalah menonton drama Korea. Karena aku menyukainya karena bisa membuat
dan melupakan beban pikiran. Dan aku juga hobinya jajan. Nanti setiap hari aku jajanan favoritku adalah dimsum. Oke, jadi kalian ini hobinya udah bermacam-macam ya, dari yang nonton drakor, masak, sampai ada yang tidur juga tadi. Nah, kesimpulan hari ini, hobi itu bisa dilaksanakan atau dilakukan di waktu luang kecuali makan dan minum dan tidur. Makan dan tidur itu adalah kebutuhan. Kalau hobi Kesenangan yang dilakukan waktu luang dan dan bisa menyelesaikan diri kita sendiri. ya, betul sekali. Oke, mau lanjut semua? Udah lama ya? Oke. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang paling ngantuk pulang duluan. Hati-hati di jalan, kalau nyebrang tengok kanan kiri, oke? Iya, Bu. Oke, panggil ya paling anteng. Yang paling anteng siapa ya? Ada dia paling anteng sendiri. Boleh keluar dulu ya? Terima kasih, Bu. Iya. Lanjut, ayo anteng-antengan. Siapa ini? Ayo, ayo Muti, boleh pulang. Terima kasih, Bu. Iya, lanjut. Siapa lagi ya? Nggak bisa. Ayo, pulang. Kasih Bu. Iya. Kodi. Sudah. Ya, tadi ya. Nata. Ayo, Banat. Lu nggak usah pulang dong. Ayo, pulang semua. Dan saya jadi MC. Hati-hati ya. Terus sampai nggak tahu. Gitu santai nih.